Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 20 auditing, yaitu audit siklus pengajian dan personalia. Saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ade Putri Ramadhani Rambe dan saya berasal dari kelas AKP 6B Politeknik Negeri Medan. Siklus penggajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Tenaga kerja adalah pertimbangan yang penting dalam penilaian persediaan perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, dan industri lainnya. Penilaian dan pengalokasian tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material. Perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya meliputi yang pertama, hanya ada satu siklus transaksi untuk penggajian. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan kebanding akun neraca terkait. Dan yang terakhir adalah pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Subtopik selanjutnya ialah akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Dalam sebagian besar sistem, akun gaji upah akrual lainnya hanya digunakan pada akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan, beban baru dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Akrual untuk tenaga kerja dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode bagi setiap biaya tenaga kerja yang dihasilkan tetapi belum dibayar. Selanjutnya yaitu fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Yang pertama ada sumber daya manusia. Departemen Sumber Daya Manusia menyediakan sumber yang independen untuk mewawancarai dan merekrut personil yang memenuhi kualifikasi serta sumber catatan yang independen bagi verifikasi internal atas informasi upah. Yang pertama ada catatan sumber daya manusia, yaitu meliputi data seperti tanggal mulai bekerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti kerja. Selanjutnya ialah formulir otorisasi pengurangan, yaitu formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak, penghasilan, dan program tabungan lainnya seperti obligasi tabungan, serta iuran serikat kerja. Yang terakhir ada formulir otorisasi tingkat pembayaran, yaitu digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Sumbernya adalah kontrak tenaga kerja oleh manajemen atau otorisasi dari dewan direksi. Yang kedua ada pencatatan dan persiapan penggajian. Ada penyiapan kartu waktu oleh karyawan. Yang kedua ada pengiktisaran dan perhitungan pembayaran kotor, pengurangan, dan pembayaran bersih. Yang ketiga ada penyiapan cek gaji, dan yang terakhir ada penyiapan catatan gaji. Yang ketiga ada penyiapan SPT pajak, penggajian, dan pembayaran pajak. Yaitu sebagian besar sistem penggajian yang terkomputerisasi menyiapkan SPT pajak penggajian dengan menggunakan informasi tentang transaksi penggajian dan file induk. Untuk mencegah salah saji dan kewajiban pajak serta penalti yang potensial, individu yang kompeten harus memverifikasi output secara independen. Yaitu pertama ada formulir W2, yaitu formulir yang dikirim ke setiap karyawan yang mengiktisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender, termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan jaminan sosial. Selanjutnya ada SPT pajak penghasilan, yaitu formulir yang diserahkan ke unit pemerintah lokal, negara bagian, dan federal untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong dan pajak perusahaan. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Walaupun pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan bagian yang paling penting dalam pengujian penggajian, pengujian dalam bidang ini biasanya tidak bersifat ekstensif. Banyak audit menghadapi resiko salah saji material yang rendah atau minimal.
Walaupun penggajian seringkali menjadi bagian signifikan dari total beban, ada 3 alasan untuk hal ini. Yang pertama adalah karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan kepada manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah. Yang kedua adalah semua transaksi penggajian secara tipikal, seragam, dan tidak rumit. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah transaksi penggajian merupakan subjek audit pemerintah negara bagian dan federal menyangkut pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Dengan mengikuti pendekatan yang sama yang digunakan pada bab 14 untuk transaksi penjualan dan penerimaan kas, pengendalian internal, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi diikhtisarkan pada tabel 22. Jadi kita harus mengenali hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pengendalian internal bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Yang kedua adalah pengendalian yang akan digunakan oleh auditor untuk mengurangi penilaian risiko. Pengendalian harus diuji dengan pengajian pengendalian. Yang ketiga, jika auditor melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan, tingkat pemahaman pengendalian dan luas pengujian pengendalian harus mencukupi untuk menerbitkan opini tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Yang keempat, pengujian substantif atas transaksi bervariasi tergantung pada resiko pengendalian yang dinilai dan pertimbangan audit lainnya. Yang terakhir adalah pengujian sebenarnya tidak dilaksanakan dalam urutan yang disajikan pada tabel 22. Selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Auditor akan mengikuti metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo setelah menyelesaikan penilaian risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi serta menilai kemungkinan salah saji akun laporan keuangan dalam siklus penggajian dan personalia. Tahapan metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo untuk kewajiban penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban penggajian. Yang kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai resiko inheren untuk akun kewajiban penggajian. Yang C, ada menilai resiko pengendalian untuk siklus penggajian personalia. D, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. E, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun kewajiban penggajian. F, merancang pengujian atas rincian saldo akun kewajiban penggajian untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian adalah yang pertama adalah akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan dalam jumlah yang benar atau keakuratan. Yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat dalam periode yang benar atau pisah batas. Perhatian utama dalam kedua tujuan sebelumnya yaitu adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kurang saji atau akrual yang dihilangkan. Berikut ini adalah beberapa akun kewajiban utama dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada jumlah potongan dari gaji karyawan, yang kedua ada gaji, upah dan akrual, yang ketiga komisi akrual, yang keempat bonus akrual, yang kelima pembayaran cuti liburan, cuti sakit, dan tunjangan akrual lainnya, yang keenam ada pajak penggajian akrual, yang ketujuh penggajian atas rincian saldo untuk akun beban, yang ke-8 kompensasi pejabat, yang ke-9 komisi, yang ke-10 beban pajak penggajian, yang ke-11 total penggajian, yang ke-12 ada tenaga kerja kontrak, dan yang terakhir atau yang ke-13 adalah tujuan penyajian dan pengungkapan. Presentasi saya terhadap auditing bab 20 yaitu audit siklus penggajian dan personalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.